Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai 1.2A9 aksi nyata modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak sesuai dengan rencana pada koneksi antar materi. Sebelum itu perkenalkan yang paling ujung Pak Muzakir sebagai pengajar praktik, yang di tengah Ibu Fadila Rahmi Nasution sebagai fasilitator, dan saya sendiri Yeni Sapitri, calon guru penggerak angkatan ke-8 SMA Negeri 7 Lok Semawe. Rencana aksi pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Sebelum itu kita harus tahu yang namanya nilai guru penggerak. Yang pertama ialah berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, yang kelima inovatif. Untuk peran guru penggerak, yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima menggerakkan komunitas. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang saya lakukan sebagai pemimpin pembelajaran, saya secara mandiri merencanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memanfaatkan teknologi sebagai wujud inovasi serta berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang pertama adalah melibatkan murid dalam membuat kesepakatan kelas menggunakan Padlet, di mana siswa kita bisa menuliskan usulan-usulannya dengan bebas di Padlet. Kemudian dari usulan-usulan siswa tersebut disepakati mana yang akan jadi kesepakatan kelas. Dengan kesepakatan kelas nanti, murid-murid ketika lupa dapat diingatkan kembali tentang kesepakatan yang sudah disepakati. Berikutnya adalah melibatkan murid dalam setiap aktivitas pembelajaran. Jadi pembelajaran bukan berpusat pada guru, tapi berpusat pada murid, sehingga murid bertindak secara aktif dalam setiap aktivitas kegiatan pembelajaran. Berikutnya, menghargai pendapat murid. Jadi, murid bisa mengeluarkan pendapat tanpa adanya tekanan, tanpa adanya rasa takut, sehingga mereka bisa menyampaikan apa yang ada di pikirannya tentang solusi permasalahan yang diberikan. Kemudian bisa lebih sabar dalam menuntun murid. Ini jadi poin utama bagi diri saya setelah mengikuti guru penggerak ini. Saya lebih berusaha untuk bisa menyikapi permasalahan yang ada pada murid dengan lebih sabar lagi. Kemudian melakukan refleksi di setiap pembelajaran. Refleksi bisa dilakukan di kelas dengan melibatkan murid, bisa juga dilakukan sendiri dengan mencoba mengevaluasi dan merefleksikan kembali pembelajaran yang baru saja dilakukan. Hasil dari refleksi ini digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran di pertemuan berikutnya. Kemudian saya juga berinovasi dalam membuat media pembelajaran yang bisa dipakai siswa di kelas, bahkan di HP siswa masing-masing. Kemudian berinovasi dalam memilih strategi pembelajaran. Pembelajaran bisa dilakukan di dalam kelas, bisa juga di tempat lain seperti perpustakaan. Kemudian selalu berusaha mempelajari berbagai praktik baik dalam pembelajaran. Kalau sekarang seringnya lewat YouTube, di mana di sana banyak sekali guru membagikan video-videonya praktik baiknya ketika melakukan pembelajaran. Selanjutnya mulai mencoba berbagi praktik baik dengan teman sejawat. Ada komunitas praktisi juga, di sana dibahas tentang berbagai praktik baik yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, perasaan selama melakukan aksi nyata modul 1.2. Yang pertama, saya merasa senang karena bisa melakukan perubahan yang lebih baik dan bisa menerapkan ilmu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Yang kedua, saya merasa memiliki kedekatan emosional yang lebih baik dengan murid. Yang ketiga, saya jadi bersemangat untuk terus mengembangkan potensi diri dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, inovatif, dan menyenangkan. Ide atau gagasan yang timbul, yang pertama, berani berinovasi dalam pembelajaran. Yang kedua, berusaha menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga, melakukan refleksi bersama murid di akhir pembelajaran. Yang keempat, yaitu berbagi praktik baik dengan rekan, guru, atau rekan sejawat di sekolah. Pembelajaran yang dapat saya ambil, yang pertama, murid merasa antusias belajar, berbantukan aplikasi dan kuis. Yang kedua, guru harus berusaha melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, menjadikan murid yang pandai sebagai pemimpin dalam kelompok sangat efektif. Yang keempat, dengan berkolaborasi, pekerjaan jadi lebih ringan. Dampak atau perubahan positif yang saya rasakan ialah yang pertama, hubungan dengan murid jadi lebih asyik dan menyenangkan. Yang kedua, murid semangat belajar.
Yang ketiga, kompetensi diri meningkat. Yang keempat, dapat berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Sekian pembahasan dari aksi nyata yang saya lakukan. Terima kasih. Like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.